Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Menara Sihir. Sejujurnya, Kang Wu belum pernah mendengar tentangnya, tapi terasa sangat familiar. Mungkin karena Kang Wu sering membaca novel. Lalu, Lilith menjelaskan lebih banyak lagi terkait dengan Menara Sihir, atau mereka sering menyebutnya dengan Menara Kebenaran. Itu adalah sebuah kelompok besar yang berbasis di Eropa. Mereka tidak pernah menampakkan dirinya, tapi mereka juga memiliki sejarah yang panjang. Mendengar kata sejarah yang panjang, awalnya Kang Wu bingung, tapi ia pun mulai mengingat terkait dengan Zuge dan juga Chun Mujin, yang mana mereka telah mengetahui atau mempelajari teknik bela diri bahkan sebelum hari kebangkitan. Begitu juga dengan kultus iblis yang memiliki sejarah ribuan tahun. Artinya Menara Sihir atau Menara Kebenaran sudah ada bahkan sebelum hari kebangkitan. Tentu saja Kang Wu sangat tertarik dengan fakta tersebut dan berniat untuk menemui sosok tersebut. Apakah benar yang ia katakan atau itu hanyalah omong kosong? Lilith mengatakan bahwa ia ditahan di markas Guardian. Tanpa basa-basi, Kang Wu pun langsung mengunjungi Guardian. Awalnya Lilith berkata akan memandunya, tapi Kang Wu menjelaskan ia sudah sering bolak-balik ke markas Guardian karena sebuah artefak yang bisa menujunya langsung ke sana. Setelahnya tiba, Kim Si-hoon pun menyambutnya. Ya, ialah yang bertugas untuk menjaga sosok tersebut. Kang Wu menghampirinya lalu berkata, "Jadi kau adalah orang yang diculik oleh kultus iblis dan berasal dari Menara Kebenaran?" Ia pun menjawab, "Ya, benar. Aku adalah Khadga dari Menara Kebenaran." Bisa kau jelaskan lebih detail apa itu Menara Kebenaran dan apa pekerjaan kalian, kata Kang Wu. Dan Khadga pun mulai menjelaskan mereka adalah kelompok yang meneliti sihir terkait dengan kebenaran. Tentu saja mereka sudah ada bahkan sebelum kemunculan para player. Mereka bisa menggunakan berbagai macam sihir. Tapi 1 tahun yang lalu kultus iblis menyergap mereka bersama para iblis, dan alhasil mereka semua pun ditangkap lalu dijadikan budak. Lebih tepatnya mereka dipekerjakan siang dan malam hanya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh kultus iblis. Sebagai contoh, mereka memasok peralatan sihir dan juga membuat sebuah permata hitam. Mendengar hal tersebut, Kang Wu akhirnya paham dari manakah kultus iblis mendapatkan peralatan-peralatan sihir, termasuk dengan fragmen celah. Tapi Kang Wu juga heran jika mereka telah mempelajari sihir dari dulu, bagaimana bisa mereka dikalahkan oleh kultus iblis. Lalu Khadga menjelaskan memang benar mereka memiliki cara untuk mengalahkan anggota kultus, tapi permasalahannya adalah para iblis. Mereka sangat sulit untuk ditaklukkan, dan Kang Wu pun sadar bahwa itu adalah perkataan benar. Ada kesenjangan yang besar antara kekuatan alami iblis dan juga kekuatan alami manusia. Khadga pun memohon sambil menangis kepada Kang Wu agar anggota lainnya diselamatkan karena saat ini mereka masih terperangkap. Tapi Kang Wu juga penasaran bagaimana bisa Khadga melarikan diri. Lalu ia pun berkata itu semua karena suatu ketika markas mereka diserang. Nampaknya ada perselisihan internal dan saat itulah Khadga melarikan diri. Nah, sebenarnya Kang Wu tidak terlalu menyukai kelompok yang disebut dengan Menara Sihir ataupun Menara Kebenaran karena mereka sama sekali tidak peduli dengan dunia luar. Bahkan sebelum bencana muncul, mereka sebenarnya adalah kelompok yang kompeten. Dari apa yang dijelaskan oleh Khadga, mereka bisa menangani para monster.
tapi mereka lebih memilih untuk mengurung diri, mempelajari sihir, dan juga mencari kebenaran. Adalah ironi di mana kelompok yang tidak peduli dengan orang lain kini meminta bantuan untuk keselamatan kelompoknya. Tapi Kang Wu juga tidak peduli dengan hal tersebut selama mereka berguna. Khadga menjelaskan mereka bisa memproduksi alat sihir. Itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Apalagi Kang Wu juga sedikit frustasi dengan perkembangan para player, yang artinya item tersebut bisa menjadi pendukung untuk menambah kekuatan para player. Dan dengan itu pula Kang Wu pun setuju untuk membantu Khadga dan juga kelompoknya. Itu tentu saja membuat Khadga sangat senang. Ternyata menemui kelompok Guardian adalah pilihan yang tepat. Nah, fakta yang lebih mengejutkan adalah ternyata Khadga tidak terlalu peduli dengan rekan-rekannya atau bahkan hari bencana. Tapi yang ia pedulikan adalah hasil penelitiannya. Itu adalah hasil penelitian yang berkaitan dengan Dewa Sihir Hecate, yang mana hasil penelitian tersebut hampir rampung, dan jika hancur ataupun hilang, maka dedikasinya dan juga seluruh anggotanya selama ratusan ataupun ribuan tahun akan sia-sia. Dan akhirnya tiba juga waktu untuk dirinya balas dendam kepada para anggota kultus dan juga iblis yang telah menyiksa dan juga memperbudak mereka. Beberapa saat setelahnya, Kang Wu telah tiba di tempat yang diduga sebagai lokasi di mana mereka atau para anggota Menara Kebenaran ditahan. Itu adalah sebuah gate peringkat S di Eropa. Kang Wu kembali memastikan apakah benar di sini lokasinya. Khadga menjawab, ya, markas mereka berada di dalam gerbang. Sejujurnya ini sedikit mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya mereka memilih markas tepat di dalam gerbang. Tentu saja Kang Wu tidak bergerak sendiri. Ia bersama dengan Kim Si-hyun dan juga pasukan yang disebut dengan Serigala Langit. Mereka memiliki 300 pasukan elit, yang mana ada banyak sekali orang yang dikenal oleh Kang Wu seperti Kang Tae-so, Eun-bi, Cha Yong-ju, dan yang lainnya. Satu-satunya hal yang tidak Kang Wu sukai dari kelompok tersebut adalah namanya yang terdengar kekanak-kanakan, dan yang menamai kelompok tersebut adalah Kim Si-hyun. Kang Wu bertanya kenapa Kim Si-hyun memberi nama kelompoknya dengan sebutan Serigala Langit, dan dari sudut pandang Kim Si-hyun itu terdengar sangat keren. Kang Wu pun hanya bisa menggeleng-geleng kepalanya. Walaupun Kim Si-hyun terlihat dewasa, tapi sikapnya terkadang kekanak-kanakan. Dan misi penyelamatan pun dimulai. Pertama, Kang Wu meminta Kim Si-hyun dan juga pasukannya untuk membersihkan monster ataupun iblis yang berada di sekitaran gerbang. Tapi sebelum dimulai, Khadga berkata kepada Kang Wu, tolong, seperti yang ku katakan sebelumnya, prioritas utama adalah hasil penelitian mereka. Tentunya sebetulnya Kang Wu sedikit jengkel. Ia sama sekali tidak mempedulikan rekan-rekannya, tapi malah mempedulikan hasil penelitiannya. Tapi Kang Wu tidak bisa menunjukkan hal tersebut kepada Khadga dan hanya mengatakan ia akan melakukan yang terbaik dan juga sudah memerintahkan seluruh pasukan untuk berhati-hati agar tidak menghancurkan hasil penelitian mereka. Mendengar hal tersebut, Khadga pun merasa lega. Lalu Kang Wu pun mengirimkan telepati kepada Lilith dan berkata, haruskah kita mulai rencananya? Dan pertarungan melawan anggota kultus iblis untuk menyelamatkan Menara Kebenaran pun dimulai. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.